Pagi Pak Bu Ida. Bagaimana Alhamdulillah Pak, kabar Bu Ida sehat. pagi ini, sehat? Nggih, Pak. Alhamdulillah sehat nggih. Baik Bu Ida, pagi ini kita akan melaksanakan coaching ya, kurang lebih 15 menit ke Nggih, depan Pak. ya Bu Ida, begitu ya? Eh, Nanti saya akan berusaha menyimak untuk melakukan coaching. Kemudian mohon maaf Bu Ida, nanti saya akan menulis eh, poin-poin penting. Nggih, Begitu ya Pak Bu Ida Broto. ya. Baik Bu Ida, pada kali ini mungkin ada yang akan disampaikan atau kita bahas. Nggih, Pak Broto, sebenarnya saya lagi butuh teman untuk sharing ya, Pak. Karena, saat ini saya lagi galau ya, karena kan sebentar lagi udah mau masuk sekolah nggih, Pak, nggih. Dan kemarin, Betul. Oke. berdasarkan rapat pembagian tugas itu ada beberapa tugas tambahan yang dibebankan kepada saya gitu. Padahal saya merasa tahun kemarin itu saya belum maksimal dalam memberikan pelayanan konseling kepada anak-anak. Gitu. Mungkin kondisi di sekolah saya juga hampir sama dengan di sekolah jenengan ya Pak. Gitu. Jadi anak-anak sekarang itu Betul. perilakunya itu cenderung ke arah negatif. Sebenarnya tidak semua siswa, hanya beberapa saja. Namun kadang-kadang Bapak Ibu guru itu mempersepsikan bahwa anak-anak sekarang tuh kok susah diatur. Kemudian tidak seperti anak-anak zaman dulu, kalau diberi tugas tidak langsung dikerjakan, motivasi belajarnya juga rendah seperti itu. Dan saya merasa saya selaku guru BK juga sudah mengupayakan, tapi saya merasa juga belum maksimal, karena tahun kemarin itu memang ada beberapa tugas tambahan yang diberikan kepada saya karena di sekolah saya itu kan gurunya sedikit ya Pak, terbatas. Jadi hampir semua guru itu mendapatkan tugas tambahan yang cukup banyak. Nah, oleh karena itu saya merasa galau, ini nanti setelah libur gimana ya kondisi anak-anak gitu. Saya sudah ada gambaran nanti mempersiapkan di Ya. awal masuk itu seperti apa gitu kan, juga butuh dukungan dari teman-teman, dari kepala sekolah seperti itu. Di sisi lain saya optimis bahwa anak-anak insya Allah ya dengan pembiasaan baik di sekolah insya Allah akan bisa mengurangi perilaku negatifnya, tapi di sisi lain saya juga merasa pesimis karena tugas saya itu tidak hanya guru BK saja, tapi ada beberapa tugas tambahan lain seperti itu. Baik Bu Ida, di sini saya coba konfirmasi ya Bu Ida. Mungkin Bu Ida punya masalah ya. Tadi sudah disampaikan, mungkin karena tugas tambahan ya, tentunya juga menjadi beban tersendiri. Kemudian permasalahan yang dihadapi adalah untuk layanan konseling ya Bu ya, mungkin Iya, belum maksimal karena mungkin ada tugas tambahan tadi. Begitu ya Bu Ida ya? betul Pak, betul sekali ya. Jadi di sisi lain pengen fokus ke layanan bimbingan konseling ya, pengen membantu anak-anak dengan karakteristik beragam permasalahan yang dialami oleh anak-anak, kemudian ada kecenderungan perilaku negatif, tapi di sisi lain juga ada tugas tambahan yang harus saya kerjakan, seperti itu. Baik Bu Ida, dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya, kira-kira mungkin tujuan yang Ibu Ida inginkan atau ingin dicapai dari coaching ini kira-kira apa ya Bu? Saya berharap nantinya ya setelah kegiatan coaching ini saya memiliki gambaran bagaimana caranya saya bisa memanage diri saya. Di sisi lain saya bisa sepenuhnya melayani anak-anak, ya tidak hanya anak-anak yang bermasalah saja, dia bisa fokus tapi juga tetap bisa melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan kepada saya seperti itu, Pak. Oke,
Baik Bu Ida, jadi Bu Ida apa yang saya tangkap dari yang Ibu Ida sampaikan tadi ya, itu Ibu pengen tetap berupaya me-manage diri ya. Yang kedua, Oke. tetap membantu anak tentunya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, mungkin upaya Bu Ida tetap pengen jam tambahan juga atau tugas yang diberikan diemban oleh Bu Ida eh, tetap bisa dijalankan. Begitu ya Bu Ida ya. Betul sekali, Pak. Iya, betul. Oke. Berarti begini Bu Ida, sekarang mungkin sudah tahu ya caranya bagaimana antara mengemban tugas yang dikasih dari sekolah dan untuk memberikan layanan kepada anak, begitu ya tentunya. Oke, Pak. Oke. Baik Bu Ida, mungkin upaya yang sudah dilakukan Bu Ida berarti yang Ibu Ida harapkan setelah coaching ini selesai, Ibu Ida yang diinginkan yang apa ya? Oke, mungkin lebih fokus dulu ke anak-anak ya, Pak, ya. Karena kan anak-anak habis libur panjang, nah tentu ada hal-hal yang awalnya mereka mungkin santai ya selama libur. Nah, ketika awal masuk mereka membutuhkan adaptasi tentang lingkungan belajar di sekolah seperti apa. Jadi mungkin, nanti di awal saya akan lebih fokus dulu terhadap anak-anak, terhadap pembiasaan-pembiasaan belajar ya, karena setelah libur cukup lama 1 bulan, jadi untuk tugas-tugas tambahan yang lain mungkin bisa saya kerjakan ketika nanti selesai atau pulang sekolah. Jadi nanti saat saya di sekolah mungkin selama ini harusnya mendampingi anak-anak, tapi kadang-kadang saya mengerjakan tugas lain gitu. Nah, tapi mungkin untuk kedepannya nanti setelah coaching, ketika di sekolah saya pengen fokus kepada anak-anak. Jadi apa yang mereka butuhkan, misalkan mereka membutuhkan konseling atau membutuhkan bantuan lain, saya pengen fokus ke anak-anak. Jadi nanti misalkan saya ada waktu luang, ya baik mungkin di sekolah atau di rumah, saya bisa mengerjakan tugas tambahan lain gitu. Jadi tentu tidak mengganggu tugas utama saya dalam melakukan layanan konseling kepada anak-anak. Baik Okay. Bu Ida, dari yang disampaikan tadi, kalau kita bikin skala antara 1 sampai 10, ya, menurut Bu Ida, kira-kira berapa skala yang Ibu Ida berikan untuk apa ya, memacu tadi, apa yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada respon dari anak terkait dengan pelayanan panjenengan yang Okay. Ibu asuh. Nggih, berdasarkan hasil umpan balik dari anak-anak nggih, Pak, karena kebetulan tahun kemarin itu, saat ada jam masuk kelas, di jam terakhir saya beberapa kali memberikan tugas gitu, sehingga ada anak-anak yang merasa, "Bu Ida kok kalau pas jam saya kok kosong," seperti itu, cuma diberi tugas. Nah, jadi mungkin beragam ya. Jadi, mungkin posisi saya saat ini berada di posisi ke-6 nggih, dalam memberikan layanan konseling karena jujur kalau hari Senin dan Jumat saya fokus di kegiatan project sehingga pas hari itu saya ketika ada anak yang bermasalah atau anak yang mau curhat gitu biasanya saya semayani dulu gitu. Besok ya gitu, sekarang saya lagi ini ada pekerjaan lain gitu menghandle kegiatan project gitu. Dan ya itu tadi Pak gitu. Jadi mungkin saat ini saya berada di posisi 6. Baik, baik Bu Ida. Kalau skalanya 6 ya, mungkin nanti yang diharapkan eh, naik ya Bu setelah ada upaya-upaya yang diterapkan oleh Bu Ida mungkin. Itu ya Nggih, Pak. harapannya. Iya, mungkin naik ke 8 nggih, Pak. Ini kan hubungannya dengan layanan BK ya. Nah, selama ini mungkin saya merasa berada di posisi 6 ya, baik administrasi atau fokus saya ya terhadap anak-anak terkait dengan layanan konseling berada di posisi 6. Harapan saya nanti setelah coaching ini berakhir nanti akan ada beberapa upaya yang akan saya lakukan dan
saya berharap nanti bisa naik ya Pak, mungkin di posisi 8 dulu gitu. Ya Pak. Baik Ibu, luar biasa ini. Yang harapannya itu ya Bu naik. Nah, Nggih. eh, Bida, kira-kira apa ya untuk Bu Ida sampaikan ya mungkin selama ini mungkin yang panjenengan hadapi yaitu kendala-kendala yang jenengan hadapi itu kira-kira apa? Yang pertama, terkendala dalam hal me-manage waktu gitu. Kadang-kadang, harusnya ketika ada waktu luang itu saya bisa gunakan untuk mengerjakan tugas yang tidak melibatkan anak gitu, tapi malah saya gunakan untuk, bermain HP atau yang lainnya sehingga nanti saja gitu ditunda-tunda gitu. Jadi ketika apa ya tugas itu harus segera dikumpulkan gitu belum selesai sehingga waktunya saya fokus ke anak-anak, saya malah mengerjakan tugas yang lain seperti itu. Terus kendala yang kedua ada beberapa teman ya di sekolah saya kan ada 2 orang guru BK gitu yang sama-sama memiliki tugas tambahan yang cukup banyak juga. Jadi karena sama-sama sibuk ya, jadi kita bertiga juga kayak merasa mengorbankan kewajiban kita yang sesungguhnya gitu, memberikan pelayanan konseling pada anak-anak. Terus kadang-kadang juga ketika kita sudah bersemangat, sudah merasa optimis, ada beberapa rekan yang merasa tidak ada perubahan dari sikap anak gitu ya. Jadi kalau saya berpikir bahwasanya ketika anak melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya dan butuh proses untuk memperbaikinya gitu. Namun keyakinan-keyakinan itu kadang-kadang dipatahkan oleh lingkungan-lingkungan di sekitar gitu bahwasanya anak sekarang tuh kok seperti ini, susah sekali dinasehati, ya tidak ada motivasi belajar seperti itu. Padahal itu kan butuh proses ya dan tidak hanya dukungan dari Bapak Ibu guru saja gitu, butuh dukungan dari keluarga, butuh lingkungan yang kondusif juga untuk belajar gitu. Uh, saya rasa itu Pak. Jadi yang pertama tadi karena sama-sama ya, sama-sama rekan guru BK memiliki tugas tambahan yang cukup banyak. Kemudian ketika kita sudah bersemangat, kita sudah merasa optimis, kadang-kadang lingkungan itu kayak membuat kita jadi down, jadi pesimis lagi. Nah, itu Pak, itu ya saya rasa yang saya rasakan itu. Baik Bu Ida, mungkin karena banyak kendala gitu, mungkin Bu Ida pengen ada rekan atau teman yang membantu. Nah, mungkin dari Bu Ida, siapa-siapa saja ya yang bisa membantu Bu Ida? Nggih, saya merasa yang pertama tentu dari kepala sekolah nggih. Jadi ketika momen pembinaan atau komunitas belajar, ketika saya menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, Pak Kepala Sekolah bisa mengeksplor ya permasalahan ini di hadapan semua teman. Jadi agar kita itu bisa saling berkolaborasi dalam mengatasi perilaku-perilaku anak ya. Tidak hanya dibebankan kepada guru BK saja, tapi butuh kerjasama dari semua pihak ya, baik di kelas atau guru mata pelajaran dan orang tua juga gitu. Jadi minimal misalkan tidak bisa membantu, tidak bisa hadir gitu, minimal jangan ngedown ke kita seperti itu. Terus saya juga akan berusaha berkoordinasi dengan rekan saya guru BK. Nanti ya sebelum mulai tahun ajaran baru, saya akan berkumpul dengan rekan saya guru BK untuk membicarakan program kita ke depannya bagaimana, biar segala sesuatu ya baik administrasi maupun pelayanan BK itu tetap kita prioritaskan untuk tahun ke depannya gitu. Hal itu sebagai upaya biar apa ya, biar image kemudian biar layanan BK juga bisa optimal kembali seperti itu. Oh, Oke. begitu ya Bu Ida. Nggih. Agar apa yang Ibu Ida inginkan bisa terlaksana tentunya kan begitu Ibu. Iya, Dengan Pak. baik itu kira-kira apa yang diinginkan panjenengan sekarang ini?
Ya setelah coaching ini nanti saya akan, ingin bertemu dengan kepala sekolah nggih, minta saran, Iya, masukan, dukungan, support dari beliau nggih, bagaimana caranya agar bisa, me-manage diri, membagi tugas saya dengan memprioritaskan siswa dalam memberikan layanan konseling, terus, dan tentu tidak melupakan tugas tambahan saya. Kemudian saya juga akan, membuat timeline, action plan ya, perencanaan. Jadi hal-hal apa yang akan saya prioritaskan, seperti itu. Terus, menindaklanjuti hasil, umpan balik atau refleksi dari anak-anak. Mereka tuh pengen guru BK yang seperti apa, seperti itu. iya. Jadi agar saya juga bisa hadir sepenuhnya, bisa ada ketika mereka butuhkan, seperti itu. Ya. Baik Bu, kalau begitu ya, eee, rencana Ibu ya, itu yang panjenengan sampaikan tadi ya, itu kapan kira-kira dimulai rencananya Bu Ida? Insya Allah minggu ini Pak, setelah coaching ini nanti berakhir, saya akan membuat rencana ya, prioritas apa yang akan saya lakukan, terus membuat program-program layanan BK yang tidak hanya layanan dasar saja, tapi berupa layanan responsif, kemudian berusaha mempersiapkan diri dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau saat ini kan masih libur ya Pak, jadi masih kayak ada suasana tenang gitu, nanti Iya, tetap ketika anak-anak masuk itu kita akan menjumpai berbagai masalah gitu. Karena tadi ya yang saya sebutkan, setelah libur 1 bulan ya, tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru karena mereka selama ini terbiasa dengan suasana liburan seperti itu. Terus mengajak guru lain mungkin dalam forum-forum pembinaan atau kombel, mengajak untuk berkolaborasi bahwa tugas terkait dengan karakter peserta didik itu bukan hanya tugas guru BK saja, tapi juga semua guru. Monggo kita saling terlibat, bekerja sama untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi lebih baik. Terus selama ini keterlibatan orang tua juga sebenarnya sudah cukup baik ya. Komunikasinya hanya mungkin lewat WA atau memang kalau untuk permasalahan yang sangat urgent kita mendatangkan orang tua. Tapi untuk saat ini mungkin saya akan meluangkan waktu khusus untuk mengajak wali kelas, kemudian siswa dan orang tua untuk membicarakan permasalahan khusus ya yang dialami oleh anak-anak seperti itu. baik Bu Ida, saya tunggu hasilnya di pertemuan berikutnya ya. Tuh. Nggih, Baik Bu Pak. Ida, dalam pertemuan kali ini saya pengen dari Ibu Ida mungkin ada refleksi ya, mungkin apa kira-kira yang sudah tercapai dari tujuan awal tadi di coaching ini ya, yang telah kita sepakati tadi ya, itu. Coba mungkin bisa panjenengan sampaikan, kira-kira sudah tercapai apa belum? Untuk Ya, refleksi. alhamdulillah sudah tercapai, Pak. Jadi saya merasa selama ini belum ada rekan atau partner yang bisa bisa mendengarkan permasalahan yang saya hadapi terkait siswa gitu kan. Terus dari sini saya juga mendapatkan gambaran hal-hal apa yang nanti akan bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini, nggih. Karena ya seperti yang tadi kita bahas nggih dalam percakapan kita ya, setiap permasalahan itu pasti kan ada solusinya, tidak ada salahnya untuk mencoba beberapa alternatif yang tadi saya sampaikan nggih. Intinya insya Allah untuk tujuan kali ini tercapai, jadi saya memiliki gambaran ke depan ya, 1 minggu ini saya mau ngapain. Jadi sudah mulai, perasaan saya sudah mulai agak lega, tidak kemerungsung lagi, tidak apa ya, tidak bingung lagi. Total, Pak. Iya. Ya, Bu. Baik, Bu Ida, semoga tujuan yang panjenengan inginkan itu tercapai demi kebaikan anak didik kita dan
mungkin tidak menjadi beban bagi kita selaku pendidik ya. Begitu. Selanjutnya saya mohon maaf mungkin tadi ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan nggih Bu Ida nggih. Terima Mas. kasih sharing-sharing-nya Bu Ida dari saya ya. Mungkin bisa kita lanjut ya di waktu yang lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Broto. Oke, selamat pagi Pak Broto. Pagi Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik sehat-sehat Ibu. Iya, lagi ngapain ini Pak aktivitasnya hari ini? Aktivitasnya ya untuk saya adalah merancang tugas saya tambahan menjadi panitia MPLS. Oke, seperti itu nggih, Pak, nggih. Nggih, Pak Broto, nggih, mohon izin bahwa saya nanti kurang lebih 15 menit atau lebih ya, saya akan, melakukan percakapan dengan jenengan nggih, terkait dengan apa yang jenengan rasakan saat ini, apapun itu, nggih. Oke, baik Pak Broto kita mulai nggih. Dari kegiatan hari ini kira-kira Pak Broto pengen menceritakan tentang apa? Begini Bu Ida, saya itu kan guru bimbingan konseling ya, terkait Nggih, Pak. dengan yang menjadi tugas saya. Karena bimbingan konseling itu selain layanan individu, ada bimbingan kelompok, kemudian saya juga dikasih waktu oleh kurikulum untuk masuk ke dalam kelas atau memberikan layanan klasikal ya Bu ya, begitu. Nah, yang menjadi beban saya atau yang menjadi masalah saya itu begini Bu Ida, ketika saya memberikan layanan klasikal kepada kelas yang saya ampu, karena saya mengampu 5 rombel ya Bu, ya 5 rombel itu dari G, F, H, I, J, itu kelas bawah Bu, karena ada 10 rombel. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah di kelas IJ, IJ yang saya ampu, itu ketika saya memberikan layanan klasikal, itu anak-anak kurang begitu antusias. Maksudnya kalau di dalam kelas itu anak-anak kurang begitu respon ya, respon apalagi ketika saya mengasih tugas itu bahkan tidak ada 50% lebih anak-anak yang mungkin mengerjakan atau mengumpulkan. Demikian Bu, yang menjadi permasalahan yang saya hadapi adalah di klasikalnya. Oke, baik Pak Broto, dari yang tadi jenengan sampaikan bahwasanya, jenengan mengalami masalah ya terkait pelaksanaan layanan klasikal utamanya di kelas IJ ya. Jadi jenengan merasa anak-anak kurang antusias, kurang respon dalam, proses pelaksanaan layanan klasikal seperti itu ya, Pak? Betul Bu, karena mungkin karena yang semester dulu itu kan saya tidak dikasih apa itu ya Bu, waktu layanan klasikal ya, adanya hanya bimbingan kelompok dan individu itu, sehingga mungkin penerapan saya mungkin kurang begitu menarik untuk layanan klasikalnya itu. Oh. Oke, baik. Jadi Pak Broto merasa karena dulu selama ini belum pernah melakukan layanan klasikal, sehingga ketika saat ini diberikan layanan klasikal, jenengan merasa ada beberapa hal yang belum maksimal dalam proses layanan klasikal tersebut, nggih Pak? Nggih. Oke. Betul Bu. Baik Pak Broto, dari kegiatan hari ini ya, ngobrol-ngobrol kita hari ini, kira-kira apa yang ingin jenengan dapatkan, Pak? Yang saya ingin dapatkan begini Bu, saya
dari yang layanan klasikal itu tentunya yang saya harapkan adalah anak-anak itu dalam layanan klasikal itu antusias, Bu, antusias, kemudian juga tugas tercapai, itu. Hanya saja mungkin layanan klasikal saya mungkin perlu evaluasi ya, Bu, ya. Evaluasi, mungkin ada kekurangan, mungkin kekurangan dalam memberikan layanan klasikal kepada anak. Demikian mungkin, Bu. Oke, baik. Jadi Pak Broto tadi merasa bahwa perlu adanya evaluasi dari layanan klasikal, nggih. Karena Pak Broto merasa anak-anak belum antusias, kemudian tujuannya juga belum tercapai seperti itu. Betul, Pak Broto? Betul ya. Selama ini tujuannya belum tercapai, Bu. Sesuai yang saya harapkan. Demikian. Oke. Oke, menurut Pak Broto, pembelajaran atau layanan yang menurut Pak Broto itu ideal itu seperti apa, Pak? Begini, Bu, kalau saya ingat ya, kembali itu yang menyebabkan murid-murid kurang antusias dalam mengikuti layanan klasikal itu karena saya mungkin menggunakan metode ceramah selama ini. Ceramah ya, kemudian monoton. Monoton, kemudian saya bercerita terus, mungkin anak-anak bosan ya, bosan yang saya ceritakan, kemudian metode saya yang saya gunakan ya. Karena dari yang saya lakukan anak-anak karena hanya 1 jam, Bu, sehingga kebanyakan saya yang bercerita, kemudian anak-anak tidak ada waktu untuk apa ya, respon untuk bercerita. Itu, Bu. Mungkin yang selama ini saya lakukan seperti itulah yang saya inginkan kan, mungkin dengan metode yang sekarang itu bisa berdiferensiasi ya, Bu, ya. Iya. Kemudian melihat kebutuhan anak, kemudian pemetaan dan sebagainya, mana yang menggunakan visual, mana yang senang membaca, mana yang melihat, kemudian mana yang mendengarkan, kan seperti itu. Itu, Bu, mungkin yang kalau saya ingat yang saya lakukan di kelas selama ini mungkin membosankan bagi anak. Oh iya. Jadi saya mau konfirmasi nih ya, menurut Pak Broto ya dari hasil evaluasi Pak Broto sendiri bahwasanya Pak Broto selama ini menggunakan metode ceramah, kemudian bercerita, ya, dan kurang memberikan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti itu, ya. Jadi anak-anak kurang antusias dan merasa bosan dalam proses pembelajaran Pak Broto gitu. Dan Pak Broto juga memiliki harapan kedepannya ingin punya proses pembelajaran yang berdiferensiasi, terus sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti itu nggih, Pak? Betul, Bu. Jadi kalau saya lihat ternyata itu kan karena gini, Bu, antara kelas yang satu dan yang lain kan beda-beda ya, Bu, ya. Karena saya mengajar di Marombel itu G, F, dan sebagainya itu kan ternyata yang IJ itu mungkin berbeda dengan kelas yang lain ya. Mungkin dari yang bisa terapkan mungkin ya dengan metode apa, berdiferensiasi mungkin nanti anak-anak bisa respon, Bu, bisa respon karena melihat kebutuhan dari anak yang diinginkan. Demikian, Oh, Bu. oke. Oke, Pak Broto, dengan harapan jenengan ya tadi, bisa menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian melihat kebutuhan siswa. Jenengan mengharapkan, siswa jenengan itu seperti apa nantinya? Kalau sudah ada pemetaan tentunya anak-anak sudah merespon apa yang saya berikan di layanan klasikal, kemudian apa yang saya kasihkan termasuk tugas-tugas, itu tentunya bisa tercapai, Bu. Yang kemarin hanya mungkin 50%, berarti dari 32 anak ya, Bu, ya, yang kemarin.
itu yang merespon tentang tugas itu ya hanya separuhnya, berarti hanya sekitar 15. Sehingga harapan saya itu dengan adanya perubahan itu dari evaluasi tadi, harapan saya anak-anak bisa mendapatkan layanan klasikal yang maksimal, kemudian ada respon, kemudian tugas-tugas yang kemarin mungkin acuh tak acuh tidak terpenuhi, jadi anak-anak bisa memenuhi tugas dari saya. Demikian, Bu. Oh, nggih. Bagus sekali ya, Pak, ya, rencana jenengan, kemudian harapan jenengan terkait dengan, murid-murid jenengan nanti ke depannya, nggih. Menurut jenengan, kalau melihat nggih karakteristik peserta didik jenengan di kelas 8I dan J ya, gambaran murid jenengan itu di angka berapa, Pak? Jika, kita buat skala 1 sampai 10 gitu, gambaran peserta didik saat ini itu berada di posisi berapa? Ya kalau dari gambaran dari saya, Bu, ya, Bu, karena tadi hanya tercapai targetnya 50%, ya hanya di kisaran angka 5, Bu. Oh, Itu, gitu. hanya Oke. di kisaran angka 5. Oke, ya menurut Pak Broto saat ini siswa jenengan berada di posisi 5 nggih, terkait dengan proses pembelajaran yang Betul, Bu. jenengan berikan di dalam kelas. Terus untuk, ke depannya ya Pak, dari tadi yang jenengan sampaikan, upaya-upaya yang akan jenengan sampaikan tadi, harapan jenengan nanti setelah kegiatan coaching ini nanti siswa jenengan ada di posisi berapa Pak Broto? Tentunya harapan saya setelah ada perubahan ya, Bu, dengan metode pembelajaran tadi, dengan variatif, dengan melihat kebutuhan anak, ya. Mungkin harapan saya sama dengan kelas yang G ya, Bu, ya, di angka 8 begitu. Jadi Oke. harapan saya seperti itu, Bu. Itu. Oh iya. Jadi saat ini siswa jenengan berada di posisi 5, terus dengan upaya-upaya tadi yang jenengan sampaikan, harapannya ada di posisi 8. Nggih. Untuk mencapai posisi 8, kira-kira mana nih prioritas yang akan Pak Broto lakukan dalam waktu dekat ini? Prioritas yang dalam waktu dekat tentunya saya membuat program, Bu, rencana, ya, sehingga nanti ya pembelajaran yang variatif itu bisa diterapkan di dalam kelas, terutama di kelas I dan J. Demikian, Bu. Oh, jadi tadi jenengan akan membuat sebuah rencana ya, khusus untuk kelas 8I dan J itu akan membuat sebuah proses pembelajaran atau layanan klasikal yang variatif seperti itu ya, Pak, yang sesuai dengan Betul, kebutuhan oke. mereka. Ya. Oke, bagus sekali Pak Broto, nggih. Terus, tadi ya, terkait dengan pembelajaran yang variatif, kira-kira bagaimana Anda akan melakukannya, Pak? Tentunya yang pertama begini, Bu, untuk yang variatif kan kita membuat pemetaan dulu ya, Bu. Tadi sudah saya Oke, sampaikan ya, nggih. karena anak-anak itu melihat kebutuhan dulu. Ya, ada yang senangnya menyimak, kemudian ada yang senangnya melihat, kemudian ada yang senangnya mendengarkan, tentunya seperti itu ya, Bu, ya. Nah, dari pemetaan-pemetaan itu nanti tentunya saya tahu kebutuhan anak tersebut, gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya Pak Broto ya. Jadi jenengan tadi sebelum, akan membuat perencanaan berdasarkan dari hasil pemetaan, ya. Hmm, Jadi, iya. rencana berdasarkan hasil pemetaan, kemudian jenengan akan merancang proses pembelajaran yang variatif, ngoten nggih. Dan, oke bagus sekali ya Pak Broto nggih. Terus kira-kira kapan Pak Broto akan memulainya? Tentunya karena ini libur, Bu, nanti Senin sudah masuk ya, minggu kedua masuk, tentunya sudah saya lakukan, Bu. Demikian, Bu. Oke. Oke, terus, kira-kira dalam waktu dekat ini nggih jenengan akan mengajak siapa untuk terlibat dalam proses perencanaan jenengan nanti ke depannya? Baik, Bu, tentunya begini,
karena saya di sekolah saya itu kan rombelnya 30, guru BK-nya ada 5, Bu. Nah, Nggih. tentunya saya tidak terlepas dari teman-teman, rekan-rekan sejawat saya, khususnya untuk guru bimbingan konseling yang ada, tentunya saya ajak untuk membuat perencanaan. Kemudian selain itu karena eh, dari rekan-rekan guru yang lain, khususnya yang menjadi wali kelas, ya, terutama kelas IJ, itu juga saya ajak untuk berdiskusi, untuk merencanakan tentunya pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan atau perilaku yang ada di kelas I dan J. Kemudian tidak terlepas dari tentunya yang tidak kalah adalah beliau Bapak Kepala Sekolah karena terkait dengan sarana prasarana itu. Karena mungkin saya tetap menggunakan media pembelajaran yang itu tidak terlepas dari sarana. Demikian kemudian yang terakhir mungkin dengan wali murid, Bu, dari anak didik khususnya di kelas I dan D. Demikian, Bu. Oke, bagus sekali ya, Pak. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, jenengan tadi akan melibatkan rekan guru BK, kemudian wali kelas, nggih, kepala sekolah terkait dengan kebutuhan atau sumber-sumber belajar yang jenengan butuhkan. Kemudian ada wali murid ya atau orang tua ya dalam proses pembelajaran ya tidak saya yakin tidak hanya di layanan klasikal saja, nggih, karena kan pemetaan itu bisa mencakup hal yang lain ya, Pak ya. Betul, betul, Bu. Oke, kemudian, oke, oke. Oke, Pak Broto, dari sesi kali ini kira-kira Pak Broto mendapatkan apa? Begini, Bu, dari sesi ini saya mendapatkan tentunya Sambil uh, menunggu dari kelompok Bu pemecahan Nuria. masalah yang saya hadapi, Bu. Tadi sudah ada gambaran yang menjadi kendala-kendala saya terkait dengan layanan klasikal dan alhamdulillah, Bu, mungkin dapat pencerahan untuk melakukan kegiatan layanan klasikal. Demikian. Oke, baik Pak Broto, luar biasa sekali nggih pertemuan kita kali ini. Saya tunggu nanti ceritanya setelah 1 minggu jenengan melakukan apa yang tadi jenengan rencanakan ya Pak Broto ya. Siap, nanti saya langsung menemui jenengan, Bu. Hasilnya bagaimana untuk kelas I dan J khususnya demikian. Oke, terima kasih sekali Pak Broto untuk sesi hari ini. Banyak hal yang saya dapatkan dan saya berharap juga apa yang tadi kita diskusikan bisa bermanfaat untuk jenengan ke depannya ya. Terima kasih, Bu. Nggih, terima kasih ya Pak Broto untuk waktunya, nggih, kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Broto ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, untuk refleksi Pak Broto, apa yang Anda rasakan saat tadi coaching, Pak? Yang jelas perasaan saya senang, Bu. Demikian karena bisa sharing-sharing, ya. Sharing-sharing, kemudian yang jelas yang selama ini saya bayangkan terkait layanan klasikal, insya Allah bisa tercapai nanti yang terbaik. Nggih, ada yang lain? Sementara itu, Bu. Nggih. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan tadi ada yang terlewat atau ada yang jenengan bingung maksudnya mboten, Pak? Saya kira tadi tidak ada, Bu. Hanya Bu, komitmen ya mungkin. Oh, nggih. Komitmen saya. Oh, nggih, nggih, Pak. Nggih. Komitmen saya. Nggih. Nggih, nggih, matur suwun Pak Broto. Pun nggih niki. Nggih.